bersabar menghadapi pemimpin yang zalim, tidak berusaha melengsarkan, tidak memberontak kepada pemimpin yang zalim. Dan orang yang tidak bersabar, ancaman yang Allah akan timpakan kepadanya sangat berat. Perhatikanlah jemaah sekalian, hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maksudnya perbuatan yang mungkar, perbuatan yang zalim, yang menyelisihi syariat Allah, tidak berhukum dengan syariat Allah, maka hendaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabar. Perhatikan jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruh kita untuk membenci kemungkaran itu, tapi di sisi lain beliau juga menyuruh kita untuk bersabar. Makanya orang yang ridho dengan kemungkaran itu juga salah, tetapi orang yang tidak sabar juga salah. Kemudian lihat lanjutan hadis, ancaman bagi orang yang tidak sabar, yang berusaha melengsarkan pemerintahnya. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Karena sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberontak kepada pemerintah, yang berusaha melengsarkan pemerintah sejengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya jahiliyah. Tetapi jemaah sekalian, orang yang tidak mengerti, orang yang menuruti hawa nafsunya, malah dia menganggap itu mati dalam perjuangan, mati dalam sebuah jihad, mati syahid. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah mati jahiliyah. Dan jemaah sekalian, orang yang bersabar juga akan mendapatkan pertolongan Allah. Surat Al-A'raf ayat 137. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha indah terhadap Bani Israel. Allah menolong mereka karena kesabaran mereka. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishu. Dan kami hancurkan, kata Allah, apa yang telah diperbuat oleh Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Lihatlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Sebab Bani Israel mendapatkan pertolongan karena kesabaran mereka. Itu bermakna sebaliknya, kalau kita tidak sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kita tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Ini lebih berbahaya lagi. Kalau Allah tidak menolong kita, bagaimana mungkin kita sukses dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat? Maka jemaah sekalian, karena adanya perintah-perintah bersabar menghadapi pemimpin yang zalim dalam banyak hadis, sehingga ini menjadi akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kapan orang itu tadinya ahlus sunnah menjadi ahlul bid'ah? Kalau dia menyelisihi usul ahli sunnah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, istaqarra amru ahli sunnah ala tarkil qital fil fitnah. Telah tetap pendapat ahlus sunnah wal jamaah untuk meninggalkan peperangan di masa fitnah. Yang beliau maksudkan di sini fitnah pemimpin yang zalim atau fitnah perebutan kekuasaan antara pemimpin yang zalim itu yang ingin mempertahankan kekuasaan dan orang-orang yang mau merampas kekuasaan darinya. Jadi jangan ikut terlibat dalam perselisihan atau bahkan peperangan untuk memperebutkan kekuasaan. Kalau yang berselisih itu adalah sama-sama muslim, maka ini pendapat ahlus sunnah. Lil ahadits as-sahihah ats-tsabita anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasaru yadhkuruna hadza fi aqaidihim. Dan para ulama ahlus sunnah juga kemudian menyebutkan perkara ini dalam akidah mereka. Maksudnya dalam buku-buku akidah yang mereka tulis. Wa ya'muruna bis-sabri ala jawril a'immah. Dan mereka pun memerintahkan kita untuk bersabar menghadapi kezaliman para pemimpin. Maksudnya di sini pemimpin adalah pemerintah. Wa tarki qitalihim. Dan tidak memerangi mereka. Boleh sebutkan ini dalam kitab Minhajus Sunnah juz keempat halaman 315 sampai 316. Kemudian dalam Majmu' al-Fatawa juz ke-28 halaman 179. Beliau rahimahullah juga berkata, kana minal ilmi wal adli al-ma'mur bihi as-sabru ala zulmil a'immah wa jawrihim. Perhatikanlah jemaah sekalian penjelasan salah seorang imam besar ahlus sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang masa hidup beliau cukup lama dihabiskan di penjara oleh pemimpin yang zalim, tapi itu tidak merubah akidah beliau. Kita mungkin enak seandainya kita diuji dengan pemimpin yang zalim, mungkin kita tidak kena langsung kezaliman itu, mungkin gak pernah dipenjara, gak pernah dipukuli. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau dipukuli dan dipenjara. Karena apa? Bukan masalah bisnis, bukan masalah politik, tapi karena beliau berpegang teguh dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kata beliau, termasuk ilmu dan keadilan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah bersabar atas kezaliman dan kesewenang-wenangan pemerintah. Kama huwa min usuli ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana itu juga termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Wa kama amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ahadits al-masyhurah anhu. Dan sebagaimana juga telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, bersabar menghadapi kezaliman penguasa, inilah salah satu yang membedakan ahlus sunnah dengan golongan sesat. Kita tetap marah dengan kezaliman tersebut, tetapi bersamaan dengan itu kita pun harus tetap sabar. Maka di sini kita diuji, apakah mengikuti emosi kemarahan kita atau tunduk kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.